Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sido Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus terbakar usai bertabrakan dengan sepeda motor datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan satu orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Kecelakaan maut juga terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Hilang kendali, truk box menabrak mobil dan sepeda motor, menewaskan satu korban. Itu posisi mobil di mana sih? Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, satu unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, satu orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, A-News melaporkan. Pemirsa, viral aksi kejar-kejaran warga dan maling motor terjadi di Lampung Timur. Pengendara mobil sengaja menabrak pelaku hingga sepeda motor pelaku menyeruduk kios gorengan. Allah, lihat lagi mak aku jalan ya Allah. Warga desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dihebohkan dengan peristiwa kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pengendara mobil berhasil menabrakkan kendaraannya ke para pelaku curanmor. Namun, 2 kios pedagang gorengan dan mie ayam turut hancur berantakan. Seorang pedagang sempat pingsan akibat peristiwa itu. Sayangnya hanya 1 pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya berhasil kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, ditepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabrak lah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke hukumnya ayam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian, kunci letter T serta ponsel milik pelaku. Kini residivis kasus curanmor ini pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, A-News melaporkan. Diduga sopir ugal-ugalan, truk tabrak kurir paket dan pagar rumah warga di jalur Pantura Pasuruan, Jawa Timur. 1 orang tewas dan pagar rumah hancur. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Probolinggo, Pasuruan, tepatnya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Huling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah motor rusak berat dan 2 pagar roboh usai ditabrak truk. Sementara pengendara motor tewas ketika di lokasi kejadian. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Truk melaju kencang dari arah Probolinggo menuju Pasuruan. Menyalip dari kanan, sopir panik. Ada kendaraan di depannya, tabrakan pun tak terhindarkan. Dan laju truk terhenti saat kendaraan menabrak pagar milik rumah warga. Timur ke barat, sekitar pukul 7.30. Dan sampainya di TKP, kendaraan tersebut, kendaraan truk akan menyalip kendaraan yang ada di
Timur mengetahui hal tersebut, kendaraan truk ini. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Probolinggo Pasuruan sebaliknya mengalami kemacetan panjang saat dilakukan evakuasi bangkai truk. Sementara sopir truk menjalani pemeriksaan polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang hakim wanita marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil saat sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Sang hakim emosi karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Di ruang sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan ini marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil. Harus ambil dulu dari dalam motor rekod, nah. Betul kan betul? Hakim wanita ini emosi lantaran terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal aksi pembunuhan tergolong sadis. Pelaku menusuk korban kekasihnya sendiri yang tengah hamil sebanyak 79 kali. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2025 lalu. Keluarga korban meminta pelaku diganjar hukuman mati atau seumur hidup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Menteri Perdagangan menggerebek ruko memproduksi handphone rekondisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, pabrik yang suku cadangnya diambil dari handphone rusak asal Cina ini mampu memproduksi ribuan handphone berbagai merek. Di ruko 3 lantai yang berlokasi di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat inilah sindikat penjualan pemalsuan handphone rekondisi beroperasi. Terungkapnya penjualan ponsel rekondisi ini berawal dari keluhan masyarakat saat membeli handphone merek terkenal dengan harga murah melalui marketplace. Menteri Perdagangan Budi Santoso melihat tempat perakitan handphone yang berada di lantai 3. Sementara di lantai 2 digunakan untuk mengemas handphone dan lantai 1 untuk mengirim barang. Ruko yang telah beroperasi selama 2 tahun ini, suku cadangnya berasal dari handphone rusak asal Cina yang diimpor secara ilegal melalui perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka memproduksi handphone rekondisi sebanyak 5.100 unit dengan berbagai merek. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang ini, yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang. Total kerugian dari praktek penjualan handphone palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan perempuan dengan tangan terborgol diwarnai kericuhan di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Warga melampiaskan kemarahan kepada pelaku yang tega membunuh karena masalah utang. Puluhan warga bersorak kesal saat pelaku pembunuhan seorang perempuan ASDP 22 tahun yang tewas dengan tangan terbogol datang untuk rekonstruksi di kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga ada yang berusaha menerobos penjagaan. Awalnya para pelaku RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun hanya akan memperagakan 65 adegan. Namun setelah di lokasi ternyata ada 75 adegan, di mana pembunuhan terjadi pada adegan ke-25 saat pelaku membekap korban dengan kerudung di rumah pelaku. Saat korban tak berdaya, para pelaku malah menyetubuhi korban bergiliran, lalu diborgol dan dianiaya dengan gunting dan pisau. Jasad korban lalu dibuang ke lahan kosong. Hasil pemeriksaan, kedatangan korban adalah untuk menagih utang ke pelaku. Selesai rekonstruksi, para pelaku dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Sementara warga yang kesal terus meneriaki pelaku sebagai bentuk kekesalannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Industri rumahan pembuatan oli palsu digerebek polisi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modus kejahatan, pelaku mengisi oli curah ke botol baru dengan berbagai merek terkenal.
praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 gram oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga apartemen di Jakarta Barat diringkus oleh polisi. Tidak terima dengan penangkapan tersebut, para satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Tak hanya itu, seorang warga juga turut digelandang petugas. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam dan warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berintas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Batih, iNews melaporkan. 2 pencuri motor menodongkan senjata api pada korban di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata pelaku menggunakan senjata api mainan hingga keduanya diamuk warga. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. 2 pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. Satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah event lari nasional di Kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulah sekelompok orang yang bagi-bagi minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di Bantul, Jawa Tengah. Pertemuan berlangsung selama 3 jam secara tertutup.
Komnas HAM mendatangi kediaman Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta. Pertemuan Ketua Komnas HAM dengan keluarga Arya Daru Pangayunan ini berlangsung secara tertutup di rumah keluarga yang berada di Jalan Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Komnas HAM ke rumah keluarga Arya Daru Pangayunan untuk meminta keterangan dari keluarga terkait meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat, Bu? Nanti kami sampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan tidak banyak yang disampaikan oleh pihak keluarga pada awak media. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP menjadi korban perundungan rekannya di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ironisnya, aksi perundungan tersebut malah disaksikan rekan sesama pelajar dan merekamnya hingga viral. Seorang siswi pelajar SMP, CC, 15 tahun, terekam tengah melakukan aksi perundungan kepada MZ, 13 tahun, di gedung SD Kelurahan Mesat Jaya, Lubuk Linggau. Ironisnya, aksi ini tidak dihentikan rekannya sesama pelajar dan malah diviralkan. Usai kejadian, korban MZ didampingi keluarga melaporkan kejadian ke Polres Lubuk Linggau. Aksi perundungan ini berawal dari selisih paham, hingga keduanya berjanjian bertemu di lokasi. Korban yang rencananya akan meminta maaf pada pelaku malah dianiaya hingga tersungkur. Akibat penganiayaan, korban menderita luka lebam di wajah, kepala, paha, dan perutnya. Selain itu, korban juga mengalami trauma berat akibat aksi perundungan. Kasus ini pun sudah ditangani penyidik Polres Lubuk Linggau dan pelaku akan dipanggil untuk proses penyelidikan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. 18 saksi diperiksa dalam kasus perundungan siswa SMP di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, kasus ini viral di media sosial, apalagi peristiwa di lingkungan sekolah dan saat masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mantap, video Aksi perundungan terjadi di sebuah sekolah di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seorang siswa dianiaya rekan-rekannya sesama siswa. Ironisnya, aksi perundungan ini terjadi saat masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Video perundungan ini pun beredar luas di media sosial. Pihak kepolisian bertindak cepat dengan memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa ini. Sejauh ini sudah ada 18 saksi yang diperiksa termasuk korban. Ada aturan-aturan khusus yaitu diversi yang mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga nanti perkembangannya pun akan kita bisa sampaikan lebih lanjut. Untuk mengantisipasi hal serupa terulang kembali, pihak kepolisian meminta pada pihak sekolah dan orang tua memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Polres Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan di Polres Solo berdasarkan permintaan dari tim kuasa hukum Jokowi. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda atas permintaan Jokowi dengan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan hari ini, Jokowi juga dikabarkan membawa ijazah miliknya yang kini tengah menjadi polemik. Ini pemeriksaan sekitar 3 jam lamanya di Polres Solo, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan, Jokowi menerima 45 pertanyaan dari penyidik terkait dengan keaslian ijazah. Joko Widodo juga menegaskan tidak tahu menau mengenai ijazah yang diupload Dian Sandi dan telah memperbolehkan ijazah S1 dan SMA-nya disita pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan.
Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri oleh sejumlah terlapor terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Dr. Tifa, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Selain itu, Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Berkesamaan kedudukannya di muka umum. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah di Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Jadi kita minta politik berpulau dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani. Sementara itu, alumni UGM dan ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait dengan tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Harwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing, maupun penguji, kosong. Sebelumnya, Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Operasi pasar gula sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok penting bagi masyarakat. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong.
ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak. Kejaksaan Agung tak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong. Tim jaksa penuntut umum memastikan akan melayangkan banding serupa ke pengadilan tinggi. Tersebut di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subjek hukum sekian orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi. Aturan masuk sekolah jam 6.30 sebabkan kemacetan parah. Informasi selengkapnya tetaplah di Sindo Malam.